Bayangkan saja pemandangan ini. Di bulan September, Anda dengan bangga mencabut wortel besar nan segar atau bit merah gelap yang berisi penuh dari tanah. Panen Anda terasa sangat memuaskan, bukan? Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa justru di momen penuh sukacita dan ketergesaan ini, Anda bisa membuat kesalahan fatal yang akan menghancurkan separuh hasil kerja keras Anda? Hari ini, kita akan membahas pantangan-pantangan utama di bulan September, khususnya untuk wortel dan bit. Ini bukan sekadar tips biasa, melainkan aturan penting yang akan memastikan panen Anda bertahan melewati musim dingin dan tidak membusuk sebelum tahun baru tiba. Tonton sampai akhir, dan Anda akan menemukan rahasia yang digunakan para pekebun berpengalaman untuk penyimpanan umbi-umbian yang sempurna. Mengapa bulan September begitu krusial untuk wortel dan bit? Pada waktu ini, wortel dan bit berada di puncak pertumbuhannya. Mereka aktif menimbun gula dan vitamin, mempersiapkan diri menghadapi cuaca dingin. Sedikit saja gerakan yang salah atau terburu-buru bisa menjadi stres bagi tanaman, yang kemudian memicu proses tak terbalikkan. Anda mungkin merasa sedang membantu dengan memanen lebih awal, padahal sebenarnya Anda justru menghilangkan kekuatan vitalnya untuk bertahan lama saat disimpan. Baiklah, mari kita mulai dengan kesalahan paling umum dan licik yang bahkan para pekebun berpengalaman pun sering terjebak di dalamnya. Ini adalah kebiasaan melihat kalender, bukan kondisi tanaman Anda sendiri di lahan. Banyak dari kita yang bertindak berdasarkan kebiasaan lama. Sudah akhir September, saatnya panen wortel. Tapi ini adalah pendekatan yang sangat keliru, yang bisa membuat Anda kehilangan sebagian besar panen. Coba pikirkan, apakah cuaca di wilayah selatan dan di Siberia sama? Tentu saja tidak. Jenis wortel yang sama di daerah selatan akan siap panen jauh lebih cepat dibandingkan di daerah lintang tengah atau pegunungan Ural. Kalender tidak mempertimbangkan posisi geografis Anda maupun kondisi cuaca spesifik di musim panas ini. Padahal musim panas itu bisa saja dingin dan banyak hujan, atau sebaliknya, sangat panas dan kering. Semua ini secara langsung memengaruhi waktu kematangan. Jika Anda terburu-buru memanen hanya karena sudah waktunya menurut kalender, Anda akan mendapatkan umbi yang belum matang sempurna. Mereka tidak akan sempat mencapai berat, rasa maksimal, dan yang terpenting kadar gula yang bertanggung jawab untuk penyimpanan jangka panjang. Wortel seperti itu akan berair dan hambar, serta akan cepat layu di tempat penyimpanan Anda. Di sisi lain, jika Anda buta-buta menunggu tanggal yang keramat, Anda bisa melewatkan embun beku parah yang tiba-tiba muncul, yang akan merusak bagian atas umbi yang mencuat dari tanah. Dan setiap bagian yang membeku akan menjadi pintu gerbang bagi kebusukan dan penyakit. Oleh karena itu, aturan pertama di bulan September adalah lupakan tanggal-tanggal spesifik. Panduan utama Anda adalah kondisi tanaman itu sendiri dan perkiraan cuaca untuk beberapa minggu ke depan. Kalau begitu, jika bukan kalender yang harus jadi patokan, lalu apa? Jawabannya ada tepat di depan mata Anda. Di bedengan, tanaman Anda sendirilah yang akan memberi isyarat. Anda hanya perlu belajar membacanya dengan benar. Dekati wortel Anda dan amati dengan saksama daun-daunnya. Tanda kematangan yang paling akurat adalah ketika daun-daun bagian bawah mulai menguning, mengering dan rebah, alias jatuh ke tanah. Ini adalah proses yang sangat alami. Ini menandakan bahwa tanaman sudah menghentikan pertumbuhan daunnya yang aktif dan mengalihkan semua saripati dan nutrisi yang terkumpul dari daun ke umbinya. Pada saat itulah, wortel akan mencapai rasa manis dan kepadatan optimal, menjadikannya ideal untuk penyimpanan musim dingin. Penting untuk tidak salah mengira ini sebagai penyakit. Saat matang, daun-daun bawah yang paling tua, itulah yang menguning dan mati. Sementara rumpun daun utama di bagian tengah masih tetap hijau. Hal serupa juga terjadi pada bit. Daun-daun bawahnya yang tebal mulai layu, menguning dan mengering di bagian tepinya. Jika pada saat yang bersamaan,
umbinya sudah mencapai ukuran varietasnya, dan mahkota yang menggiurkan itu telah membulat serta sedikit menyembul di atas tanah. Itulah isyarat Anda untuk bertindak. Dengan belajar membaca tanda-tanda sederhana ini, Anda akan selalu memanen hasil kebun tepat waktu, sehingga mendapatkan rasa dan manfaat yang maksimal. Nah, sekarang mari kita bahas sebuah mitos populer yang beredar dari mulut ke mulut dan terdengar sangat meyakinkan. Mitos yang mengatakan bahwa embun beku pertama membuat wortel menjadi lebih manis. Ada sedikit kebenaran dalam pernyataan ini, tetapi kuncinya, seperti biasa, ada pada detailnya. Memang, ketika suhu tanah turun hingga 2-4 derajat Celcius, mekanisme pertahanan diri akan aktif pada umbi-umbian. Pati mulai secara aktif berubah menjadi gula. Ini semacam anti beku alami yang mencegah sel-selnya membeku. Dan ya, wortel memang menjadi sedikit lebih manis karena proses ini. Namun, kata kuncinya di sini adalah suhu dingin atau pendinginan, bukan embun beku. Embun beku ringan di rumput pada malam hari, atau penurunan suhu singkat hingga 0 derajat Celcius tidak akan merusak. Akan tetapi, embun beku yang sesungguhnya dan stabil ketika tanah membeku setidaknya 1 cm dalamnya, itu sudah menjadi bencana. Bagian umbi-umbian yang berada di dekat permukaan akan mengalami pembekuan. Jaringannya akan rusak, menjadi berair dan lembek. Dari luar Anda mungkin bahkan tidak menyadarinya, tetapi di dalamnya proses pembusukan sudah dimulai. Wortel yang sudah terkena beku seperti ini tidak akan bisa disimpan lama. Ia akan mulai membusuk dari bagian atasnya, menginfeksi umbi-umbian sehat di sekitarnya. Oleh karena itu, bermain rolet gula ini dan menunggu embun beku adalah tindakan yang sangat berisiko. Nah, Anda sudah menentukan waktu yang tepat, daunnya sudah memberi isyarat, dan cuaca pun sempurna. Kelihatannya tidak ada yang bisa salah, kan? Tapi ada satu hal, godaan terbesar saat ini adalah ingin segera menyelesaikannya. Menarik daunnya yang lebat, lalu dengan satu sentakan kuat, mencabut wortel dari tanah. Familiar kan? Jangan sekali-kali melakukannya. Terutama jika tanah Anda padat dan liat. Kemungkinan besar, sekitar 90%, Anda akan mencabut daunnya saja, meninggalkan umbi di dalam tanah, atau yang lebih parah, mematahkan ujungnya yang tipis dan rapuh. Setiap patahan retakan, atau bahkan goresan dalam adalah luka terbuka pada tubuh sayuran. Bayangkan itu seperti gerbang tempat jutaan bakteri dan jamur penyebab pembusukan akan segera menyerbu saat penyimpanan. Contoh yang terluka seperti inilah yang akan membusuk pertama kali di ruang bawah tanah. Maka dari itu, lupakan cara barbar ini. Sahabat terbaik Anda dalam hal ini adalah garpu taman, atau paling tidak, sekop tanam yang digunakan dengan hati-hati. Teknik yang benar adalah pekerjaan yang teliti dan halus, bukanlah adu kekuatan. Mari kita bahas teknik menggali yang benar, agar umbi-umbian Anda tetap utuh. Ambil garpu taman, jaga jarak sekitar 10 hingga 15 cm dari barisan wortel. Ini penting agar Anda tidak menusuk umbi wortelnya. Tusukkan garpu taman ke tanah secara vertikal, cukup dalam. Lalu dengan lembut, tanpa gerakan tiba-tiba, ungkit pegangannya sedikit ke arah Anda. Anda akan merasakan gumpalan tanah bersama umbi-umbian sedikit terangkat. Tanah di sekitar wortel akan menjadi gembur. Baru setelah itu, Anda bisa memegang pangkal daun wortel dengan hati-hati dan dengan mudah, tanpa perlu tenaga besar, menarik wortel keluar dari tanah yang sudah gembur. Wortel akan terangkat dengan sangat mulus. Untuk bit, sedikit lebih mudah karena akarnya tidak sedalam wortel, tapi prinsipnya sama. Pertama, gali di sampingnya, angkat tanahnya sedikit, lalu baru tarik keluar. Metode 2 tahap ini, menggali di bawahnya dan menarik keluar, menjamin bahwa Anda tidak akan merusak kulit yang lembut atau mematahkan ujungnya. Memang, cara ini memakan waktu sedikit lebih lama daripada hanya mencabutnya begitu saja. Namun, tambahan setengah jam kerja di kebun ini akan menambah umur simpan panen Anda hingga berbulan-bulan di musim dingin.
Percayalah, itu sangat sepadan. Aspek penting selanjutnya adalah cuaca. Memilih hari yang tepat untuk panen sama krusialnya dengan teknik panen itu sendiri. Sangat tidak dianjurkan untuk memanen wortel atau bit saat cuaca hujan, atau sesaat setelah hujan deras ketika tanah masih lembek dan berlumpur. Mengapa demikian? Pertama, ini tentu saja tidak nyaman dan sangat kotor. Namun, itu masih masalah kecil. Masalah utamanya adalah umbi-umbian yang dicabut dari tanah basah akan menempel kuat dengan gumpalan tanah liat basah. Membersihkannya tanpa merusak kulit tipisnya hampir mustahil. Jika dibiarkan mengering begitu saja, lumpur ini akan mengeras menjadi kerak tebal, dan di bawahnya akan mulai terjadi proses pembusukan. Kedua, umbi yang dipanen dari tanah yang terlalu lembab akan menyerap kelembaban berlebihan. Hal ini membuat umbi menjadi lebih berair dan rentan terhadap penyakit saat penyimpanan. Skenario ideal adalah memilih hari yang kering, cerah, dan jika memungkinkan, sedikit berangin. Akan sangat baik jika beberapa hari sebelumnya tidak turun hujan. Dengan begitu, tanah akan menjadi gembur dan remah, sehingga mudah lepas dari umbi-umbian dengan sendirinya. Hanya menyisakan lapisan tipis debu kering yang justru berfungsi sebagai pelindung tambahan. Pekerjaan yang bersih dan hasil panen yang sehat, itulah buah dari pemilihan hari yang tepat. Nah, setelah umbi berhasil, Anda cabut dari tanah dengan hati-hati. Lalu apa lagi? Langkah pertama dan paling penting adalah memotong daun-daunnya. Dan lakukan ini segera, langsung di bedengan, dalam kurun waktu 15-20 menit setelah umbi dicabut. Jangan sekali-kali menunda pekerjaan ini. Apalagi membawa umbi dengan daunnya ke gudang penyimpanan. Kenapa harus buru-buru sekali? Selama daun-daun itu masih menempel pada umbi, ia akan terus hidup. Untuk bertahan hidup, daun-daun itu membutuhkan air dan nutrisi. Dan satu-satunya sumber yang tersedia adalah dari wortel atau bit itu sendiri. Daun-daun yang kuat ini akan berfungsi seperti pompa, menyedot sari-sari berharga dari umbi. Hanya dalam hitungan jam, apalagi jika hasil panen dibiarkan terjemur di bawah terik matahari, daun-daun bisa membuat wortel menjadi lunak dan lembek. Dalam sehari saja, umbi yang tadinya segar dan renyah bisa berubah menjadi spons yang layu. Sama sekali tidak layak untuk disimpan. Umbi tersebut tidak akan bertahan hingga musim dingin. Oleh karena itu, aturannya mudah saja. Setelah dicabut, langsung potong daunnya. Ini akan menghentikan aliran nutrisi dan kelembapan, sekaligus mengawetkan umbi dalam kondisi ideal persis seperti saat Anda mencabutnya dari tanah. Ternyata, memotong bagian atas umbi juga ada tekniknya tersendiri. Bagaimana cara melakukannya dengan benar? Di sini banyak orang sering melakukan kesalahan. Kesalahan pertama adalah memelintir atau mematahkan bagian atas umbi dengan tangan. Ini tidak boleh dilakukan. Saat Anda memelintir, bagian atas umbi akan rusak, meninggalkan luka robek yang nantinya bisa menjadi sumber infeksi dan pembusukan. Kesalahan kedua adalah memotong bagian atas umbi sampai rata dengan kepala umbi, atau yang sering disebut potong habis. Sekilas mungkin terlihat lebih bersih dan rapi, namun cara ini juga keliru. Dengan memotong bagian atas umbi seluruhnya, Anda berisiko merusak titik tumbuh utamanya. Dan ini pada gilirannya bisa memicu umbi untuk bangun dan menumbuhkan daun baru langsung di gudang penyimpanan. Hal ini akan sangat menguras cadangan nutrisi umbi dan memperpendek masa simpannya. Lalu, bagaimana cara yang benar? Gunakan pisau tajam atau gunting pangkas, sekator. Potong bagian atas umbi, sisakan sedikit batang setinggi 1 hingga 2 cm. Batang kecil ini nantinya akan mengering dan membentuk penutup padat yang kedap, melindungi bagian atas umbi dari masuknya infeksi dan hilangnya kelembaban. Ini detail kecil, tapi sangat krusial untuk penyimpanan jangka panjang umbi Anda. Larangan berikutnya berkaitan dengan kebersihan, atau lebih tepatnya, keinginan berlebihan untuk mencapai kebersihan. Apa yang biasanya ingin Anda lakukan saat melihat sayuran yang baru saja dipanen dari tanah? Tentu saja,
mencucinya, membersihkan semua kotoran agar terlihat bersih dan cantik. Tunggu dulu, mencuci wortel dan bit sebelum disimpan adalah salah satu kesalahan paling fatal. Mengapa? Mari kita selami lebih dalam. Lapisan tipis tanah kering alami yang menempel pada umbi-umbian setelah dikeringkan itu bukanlah kotoran, melainkan lapisan pelindung alami mereka. Lapisan ini mengandung mikroorganisme tanah yang menciptakan mikroflora khusus, berfungsi menekan perkembangan patogen. Ketika Anda mencuci sayuran, terutama dengan air keran, Anda menghilangkan perlindungan alami ini. Selain itu, saat dicuci dan kemudian digosok, Anda secara tidak sengaja akan membuat ribuan goresan mikro pada kulitnya yang lembut. Bagi mata kita, goresan ini memang tidak terlihat, tetapi bagi bakteri dan spora jamur, itu adalah pintu gerbang yang lebar dan sangat mengundang. Umbi yang basah dan tanpa perlindungan akan menjadi lingkungan yang ideal bagi segala jenis pembusukan untuk berkembang biak. Oleh karena itu, ingatlah aturan emas ini. Cuci umbi-umbian tepat sebelum Anda mengonsumsinya, bukan sebelum menyimpannya. Untuk penyimpanan, mereka harus dalam kondisi kering dan sedikit berbalut tanah. Anda telah memanen umbi-umbian di cuaca kering, memangkas daun-daunnya dengan rapi, dan kini hasil panen terhampar di tanah. Langkah berikutnya, yang seringkali terlewatkan karena terburu-buru, adalah apa yang disebut periode penyembuhan atau pengeringan. Jangan sekali-kali langsung memindahkan hasil panen ini ke gudang bawah tanah yang dingin dan lembab. Hal ini akan mengejutkan umbi-umbian, menyebabkan terbentuknya kondensasi di permukaannya, dan akhirnya mempercepat proses pembusukan. Mereka perlu diberi waktu untuk beradaptasi. Carilah lokasi yang tepat. Ini bisa berupa teras beratap, beranda, gudang, atau cukup di area kebun yang teduh dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Penting sekali untuk memastikan umbi-umbian tidak terkena sinar matahari langsung, karena ini bisa menyebabkan luka bakar dan mempercepat proses layu. Bentangkan wortel dan bit dalam satu lapisan saja, misalnya di atas terpal, kardus, atau papan kayu bekas. Jangan sampai menumpuknya. Jika ditumpuk, umbi-umbian tidak akan kering sempurna, justru akan tercekik dan mengeluarkan kelembapan. Biarkan mereka dalam posisi ini selama beberapa jam, antara 2 hingga 6 jam, tergantung kondisi cuaca. Dalam periode ini, sisa kelembapan pada umbi-umbian akan menguap, tanah yang menempel akan mengering dan mudah lepas, serta suhu umbi-umbian akan menyesuaikan diri secara bertahap dengan suhu udara di sekitarnya. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi selama periode penyembuhan ini ketika hasil panen kita diistirahatkan di tempat teduh? Pada saat inilah mekanisme pertahanan diri alami yang sangat penting mulai bekerja. Setiap kerusakan kecil yang tak terhindarkan saat panen, seperti goresan, lecet, atau putusnya akar-akar halus, akan mulai mengering dan membentuk jaringan parut. Di tempat-tempat ini akan terbentuk lapisan pelindung tipis yang menyerupai jaringan gabus. Lapisan ini, seperti plester pada luka, akan menutup rapat bagian yang rusak dan mencegah infeksi masuk ke dalam umbi. Jika tahap ini dilewatkan dan kita langsung menyimpan sayuran yang basah dan baru digali dengan luka yang belum sembuh ke dalam gudang bawah tanah yang sejuk, goresan-goresan tersebut tidak akan pernah sembuh. Sebaliknya, dalam lingkungan yang lembab, luka-luka tersebut justru akan menjadi media ideal bagi pertumbuhan jamur dan pembusukan. Oleh karena itu, berikan waktu bagi hasil panen Anda untuk menyembuhkan diri. Beberapa jam di udara terbuka adalah pencegahan terbaik terhadap penyakit penyimpanan. Ini tidak akan memakan biaya sepeser pun, namun dapat menyelamatkan sebagian besar hasil panen Anda. Langkah agroteknis sederhana ini adalah salah satu rahasia utama untuk keberhasilan penyimpanan umbi-umbian di musim dingin. Setelah panen Anda kering dan sejuk, kini tibalah tahap paling krusial dan bisa dibilang tak kenal ampun, penyortiran.
Sebelum umbi-umbian disimpan dalam peti atau karung untuk masuk ke gudang, Anda harus memilihnya dengan sangat teliti. Lakukanlah dengan ketelitian seorang ahli bedah. Singkirkan semua yang menimbulkan keraguan sedikit pun. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Pertama, perhatikan segala bentuk kerusakan fisik, retakan, goresan dalam, luka bekas sekop, atau ujung yang patah. Umbi-umbian seperti ini tidak akan bertahan lama saat disimpan. Kedua, umbi-umbian yang sudah dirusak hama, seperti lalat wortel atau ulat kawat. Terowongan khas yang mereka buat adalah jalan utama bagi infeksi. Ketiga, wortel yang bentuknya cacat, bercabang dua, atau terlalu kecil. Wortel jenis ini cenderung lebih cepat layu dan kehilangan kadar air. Dan terakhir, pastikan tidak ada tanda-tanda penyakit seperti bercak gelap, bagian yang lunak, atau tanda-tanda pembusukan. Ingatlah aturan emas ini. Satu umbi yang sakit, jika masuk ke dalam peti bersama umbi sehat, bisa merusak seluruh isinya dalam waktu 1 atau 2 bulan. Pembusukan sangat menular dan bisa dengan cepat menyebar ke umbi-umbian di sekitarnya. Oleh karena itu, jadilah penyeleksi yang ketat. Lebih baik membuang 5 wortel yang agak layak daripada kehilangan 5 kilogram wortel pilihan di kemudian hari. Baiklah, Anda mungkin bertanya, saya sudah memilah setumpuk besar sayuran akar yang rusak. Lalu, apakah semua ini harus dibuang? Sayang sekali, padahal sudah banyak upaya yang dicurahkan. Tentu saja tidak. Tidak perlu membuang apapun. Prinsip bagi dan kuasai sangat penting di sini. Semua yang Anda sisihkan karena cacat, namun masih bisa dimakan, cukup dimasukkan ke dalam kategori terpisah. Mari kita sebut ini harus segera dimakan. Sayuran akar yang retak, terpotong, terlalu besar, atau terlalu kecil sangat cocok untuk segera diolah. Jadikan bahan untuk salad, sup, jus, ditumis, atau dibekukan. Buatlah olahan untuk persediaan, seperti bumbu borscht, kaviar beet, atau acar wortel ala Korea. Yang terpenting adalah mengolahnya dalam 1 atau 2 minggu ke depan, sebelum mulai membusuk. Dengan demikian, Anda tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun hasil panen Anda. Anda hanya akan membagi hasil panen Anda menjadi 2 kategori. Yang sempurna dan pilihan akan disimpan untuk jangka panjang, sementara yang tidak sempurna akan segera dinikmati. Ini adalah pendekatan yang cerdas dan hemat yang memungkinkan Anda memanfaatkan 100% dari apa yang Anda tanam. Nah, sekarang kita beralih ke karakteristik masing-masing dari 2 pahlawan kita ini. Meskipun sering kita lihat dan bicarakan bersama, wortel dan beet sebenarnya punya kepribadian yang berbeda loh. Dan tentu saja kebutuhan penyimpanannya pun tidak sama. Wortel misalnya bisa dibilang sangat manja. Masalah utamanya adalah ia sangat cepat kehilangan kelembaban. Kulitnya yang tipis tidak bisa menahan kekenyalannya dengan baik. Oleh karena itu, kalau hanya dibiarkan begitu saja di dalam wadah atau kotak, wortel akan cepat sekali layu dan lembek. Ia sangat menyukai kondisi yang stabil dan lembab, namun bukan basah kuyup atau terlalu berair. Kondisi ideal baginya adalah suhu di sekitar 0 hingga 2 derajat Celcius, dengan kelembaban udara yang tinggi, sekitar 90–95%. Menciptakan kondisi seperti ini di gudang bawah tanah biasa tentu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, seringkali ada perlakuan ekstra untuk wortel. Wortel sering ditimbun dengan pasir lembab, lumut sphagnum, atau disimpan dalam kantong plastik yang diikat rapat, namun tetap diberi lubang ventilasi. Metode-metode ini bertujuan untuk menciptakan mikroiklim tersendiri di sekitar setiap wortel, sehingga mencegahnya cepat layu dan membusuk. Tanpa memahami karakteristik unik ini, kita bisa kehilangan seluruh panen wortel yang sudah disiapkan dengan sempurna, hanya karena wortel tersebut mengering dan kehilangan kesegarannya. Tidak seperti wortel yang cukup rewel, beet adalah tanaman yang jauh lebih kuat dan tidak rewel. Kulitnya yang padat dan kasar jauh lebih baik dalam menyimpan kelembapan, sehingga beet tidak mudah layu.
Penyimpanannya pun jauh lebih mudah, misalnya cukup ditumpuk di dalam kotak atau lumbung dengan ventilasi yang baik. Namun, ia pun punya titik lemahnya. Musuh utama bit saat disimpan adalah kelembapan berlebih dan kondensasi. Jika ruang penyimpanan terlalu lembab, atau jika kotak diletakkan langsung di lantai beton yang dingin, maka akan terbentuk tetesan air pada permukaan bit. Setiap kelembapan di permukaannya adalah jalan langsung menuju pembusukan, tumbuhnya jamur, dan berbagai penyakit. Bit juga tidak menyukai suhu yang terlalu tinggi. Jika suhu di ruang penyimpanan lebih hangat, dari 4 hingga 5 derajat Celcius, bit bisa mengira musim semi telah tiba dan mulai bertunas, mengeluarkan daun-daun muda. Hal ini sangat menguras energi umbi, membuatnya menjadi keras dan berserat. Maka dari itu, kunci utama penyimpanan bit adalah kondisi yang kering dan sejuk. Bit sering disimpan di atas kentang, karena kentang cenderung mengeluarkan kelembapan berlebih, dan bit menyerapnya, menciptakan mikroklimat yang saling menguntungkan. Sekilas pandang, semua tahapan ini, mulai dari memilih hari yang tepat, menggali dengan hati-hati, memangkas, mengeringkan, hingga menyortir, mungkin terlihat terlalu rumit dan memakan waktu. Ada godaan untuk mengabaikan semua itu, cepat-cepat mencabut hasil panen, memasukkannya begitu saja ke dalam ember, membawanya ke ruang penyimpanan, dan berharap, toh nanti akan baik-baik saja selama musim dingin. Justru karena terburu-buru dan keinginan untuk menyelesaikan semuanya dalam 1 jam, inilah yang menjadi penyebab utama mengapa menjelang pertengahan musim dingin, banyak orang menemukan sayuran busuk dan kering di tempat penyimpanan mereka. Perlu Anda pahami, setiap tahapan ini bukan hanya sekadar keinginan atau suka-suka, melainkan elemen penting dari sebuah teknologi yang telah disempurnakan selama puluhan tahun. Dengan melewatkan satu saja tahapan ini, Anda merusak seluruh rangkaian proses. Ini ibarat membangun rumah tapi menghemat biaya fondasi. Secara penampilan, semuanya akan terlihat baik-baik saja, tapi tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, lebih baik luangkan 1 hari cerah di bulan September untuk panen yang tidak terburu-buru, tepat, dan sistematis. 1 hari kerja ini akan terbayar lunas berkali-kali lipat ketika pada bulan Februari atau Maret Anda mengeluarkan dari ruang penyimpanan wortel yang kenyal dan renyah, serta bit yang juicy dan manis, seolah-olah baru saja dipetik dari kebun. Waktu dan jerih payah Anda adalah investasi terbaik untuk menjaga kesegaran dan ketahanan hasil panen Anda. Nah, sebagai penutup pembahasan soal waktu panen yang pas, ada satu hal penting lagi yang perlu diingat. Ingatlah ini, selama umbi-umbian seperti wortel atau bit masih tertanam di tanah, di lingkungan alaminya, ia hidup. Ia terus bernapas, tumbuh, dan yang paling penting bagi kita, ia terus mengumpulkan nutrisi. Justru di hari-hari September yang sejuk, tapi belum beku, saat panas terik musim panas mulai mereda, wortel dan bit paling aktif dalam mengumpulkan gula. Proses inilah yang membuat mereka makin manis. Hari demi hari, rasanya akan makin manis, lezat, dan lebih bernutrisi. Memanen terlalu cepat, misalnya di akhir Agustus atau awal September, hanya karena takut. Nanti kalau kenapa-kenapa, sama saja artinya Anda merugikan diri sendiri. Anda akan mendapatkan produk yang belum mencapai puncak rasa dan nilai gizinya. Memang sih, bisa dimakan, tapi rasanya tidak akan selezat dan senutrisi jika dibiarkan saja di tanah beberapa minggu lagi. Jadi, jangan terburu-buru. Biarkan hasil panen Anda matang sempurna. Perhatikan tanda-tandanya, pantau cuaca. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan memanen sayuran biasa, tapi juga konsentrat rasa dan manfaat yang luar biasa, yang akan membuat Anda senang sepanjang musim dingin. Baik, sekarang kita akan membahas poin-poin terpenting yang benar-benar akan mengubah cara Anda menyimpan hasil panen. Rahasia pertama yang sangat krusial adalah segera memangkas daun-daunnya. Banyak orang membiarkannya selama 1 atau 2 hari, dan ini adalah kesalahan fatal.
Hanya dalam waktu 24 jam, daun-daun tersebut bisa menyedot hingga sepertiga cairan dari wortel, mengubah umbi yang tadinya padat menjadi spons lembek yang tidak bisa bertahan lama. Ini bukan hanya sekadar saran, ini adalah prinsip dasar menjaga kelembapan. Dan rahasia kedua, yang mungkin paling berlawanan dengan intuisi, adalah larangan mutlak untuk mencuci umbi. Keinginan kita untuk melihat semuanya bersih justru merugikan kita di sini. Tanah tempat umbi tumbuh mengandung mikroorganisme yang membentuk lapisan pelindung tipis. Dengan mencucinya menggunakan air keran, kita tidak hanya menempelkan bakteri asing pada permukaannya, tetapi juga merusak kulit tipisnya, membuka ribuan pintu mikro untuk infeksi. Umbi yang disimpan dalam keadaan kotor tapi kering akan bertahan jauh lebih lama. Ini adalah contoh di mana kebersihan justru menjadi musuh bagi daya tahannya. Jadi, kesimpulan utamanya sederhana. Jangan terburu-buru. Perhatikan tanaman Anda, pantau cuaca, dan ikuti teknik panen yang benar. Persiapan yang tepat adalah 90% keberhasilan dalam menjaga wortel dan bit Anda tetap segar hingga musim semi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi Anda. Jika demikian, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Masalah apa yang paling sering Anda hadapi saat menyimpan wortel dan bit? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.